Assalamualaikum Sobat Kreatif. Welcome to Campus Science bersama saya Risandi. Mempelajari keyframe di Adobe After Effects. Di sini merupakan proses perekaman titik awal dan titik selanjutnya seperti menentukan posisi, perputaran, opacity, dan lain sebagainya. Kita langsung saja klik New Composition. Saya akan menggunakan SDTV 720 dan menggunakan durasinya cukup di 10 detik. Lalu klik OK. Ya. Kemudian saya akan menggunakan rectangle tool ya untuk mempelajari sebuah keyframe-nya. Saya akan membuat kotak di sini ya dengan fill atau menentukan warna lainnya ya. Biar lebih jelas saya menggunakan warna merah. Oke. Di sini kita akan menggunakan transform ya untuk mempelajari sebuah keyframe. Jadi bisa menggerakkan berbagai macam isi dari transform seperti position, scale, rotation, dan opacity. Jadi di sini tab timeline ya dengan sisi kanannya di sini ada durasi, ada slider time indikatornya. Ini untuk menentukan atau merekam sebuah perubahan ya. Misalnya di awal ya current time indikatornya di sini saya akan menentukan posisi ya, posisi awal semisal di tengah. Nah, kita akan klik ya keyframe di sini ya, membuat keyframe-nya dengan mengklik di tanda stopwatch ya, time vary stopwatch ini. Klik sekali. Nah, di sini akan membentuk menandai dengan titik ya keyframe-nya. Kemudian tentukan geser di sini current time indikatornya. Semisal di detik ke-1 ya. Oke, tadi posisinya ini ada di tengah. Kemudian kita bisa menggeser objeknya semisal ke kanan atas secara langsung di layar ya. Atau juga bisa menggunakan mouse ya, menggeser untuk di sisi kiri ini merupakan X ya untuk secara horizontal kanan kiri. Sedangkan kalau yang kanan ini posisinya sumbu Y ya, bawah atas ya, kanan ke bawah, kiri ke atas. Oke, seperti ini. Nah, setelah ada perubahan keyframe-nya sudah diklik ya di stopwatch ini, dia maka setiap perubahan akan menentukan titik baru. Ya, jadi makanya ini tidak menggunakan atau tidak mengklik lagi stopwatch-nya, tapi otomatis dia akan membuat keyframe ini. Nah, jadi sudah terrecord ya. Saya akan klik dulu di sini untuk melihat render view-nya. Jadi ini merupakan titik awal di tengah ya. Lalu keyframe di detik ke-1 ini dia ada di kanan atas. Nah, untuk untuk di tengahnya ini atau in between-nya ini adalah pekerjaan dari software Adobe After Effects-nya ya, secara otomatis ya. Jadi saat saya play dengan spasi ya, dia akan langsung membuat animasi perpindahan posisi dari tengah ke kanan atas sesuai tadi yang sudah kita record ya di awal. Oke, jadi itu prinsip dasarnya setiap kita menggunakan keyframe ataupun stopwatch yang kita record di sini. Kita klik saat kondisi perubahan ya, karena ini posisi ya, setiap posisi yang kita rubah dia akan membentuk atau membuat keyframe baru. Oke, kita coba satu titik lagi ya di detik kedua. Semisal kita akan menggeser lagi ya secara manual. Semisal kita buat di sini ke ya agak di ya sinilah. Oke. Jadi udah ada 3 titik dari tengah, kanan atas, lalu agak ke kiri. Ya, saat saya play dengan menggunakan spasi, ya seperti ini. Jadi pergerakannya sudah terekam ya, udah membuat sebuah animasi pergerakan pada posisi. Namun di sini untuk diketahui pula, semisal melihat atau pergerakan di sini
agak terlalu cepat ya, bisa kita perlambat, tinggal menggeser keyframe-nya saja. Ya, contoh di bagian yang kedua dirasa terlalu cepat, kita ingin mau memperlambat, yaitu caranya dengan mendrag atau langsung diklik sehingga tampil warna biru, lalu tinggal digeser, misal di detik ketiga ya. Oke, jadi semakin jaraknya semakin renggang atau semakin jauh, maka durasinya maka pergerakannya akan semakin lambat. Oke, kita play ya. Ini jadi agak lebih melambat ya dari awalnya. Sebaliknya kalau semakin merapat ya, durasi di sini akan pergerakannya semakin cepat, seperti itu. Oke, kemudian kita coba untuk menganimasikan bukan cuma dari posisinya aja ya. Kita coba rotasi di sini ya. Kita lihat di bawah, kita bisa mulai di titik 0 lagi ya, selalu ya. Kalau misalnya mau menentukan dari titik awal keyframe-nya, ini digeser dulu. Ini menentukan posisi di mana terekam keyframe-nya. Oke, kita klik ya stopwatch di rotation. Nah, ini di tengah. Kemudian ya kita nggak apa-apa untuk di detik ke-1 walaupun nggak mesti harus pas ya. Ini saya ingin merotasi. Nah, ini bagian yang kanan, ada yang kiri. Nah, kalau yang kanan ini secara dari 0 sampai 360 derajat kembali lagi. Sedangkan kalau untuk yang bagian kirinya, nah ini langsung berapa kali putaran penuh ya. Penentuan 1 kali, 2 kali, maka ini perputaran penuh. Oke, saya ingin menggesernya ini ke kanan sekitar 180 derajat. Oke. Ya, dan saya langsung saja ke detik ketiga, saya akan putarnya kebalikannya lagi ya. Saya akan agak berdiri, saya menentukan 90 derajat. Oke. Nah, di sini akan ada tambahan pergerakan, bukan cuma posisi tapi rotasi. Saya klik spasi. Nah, dan seperti ini. Oke, kemudian kita coba satu lagi ya untuk scale semisal. Jadi ukuran ya di awal lagi ya digeser kanan time indikatornya. Saya klik lagi keyframe pada scale ya di awal. Saya ingin ukurannya akan lebih kecil ya, sebut dari 50%. Tapi di sini saya nggak mau misalnya nggak detik ke-1 langsung aja di detik ketiga, mau ada perubahan step by step ya untuk menjadi 100%. Nah, ini juga bisa bukan cuma bisa digeser tapi menggunakan keyboard ya, menekan angkanya 100 ya, kemudian enter ya, seperti ini. Jadi bisa juga menginput penomoran perubahannya ya. Lalu klik lagi spasi untuk melihat ya. Jadi perubahannya dari kecil ke besar, ada rotasinya dan perpindahan posisi. Jadi ini merupakan dasar ya, untuk membuat keyframe di Adobe After Effects. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum.